البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fiddin azdani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah at-tanbihat, syarah terhadap al-wajibat, al-mutahattimat. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan pembagian kekufuran. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya kekufuran itu terbagi menjadi beberapa macam. Namun secara garis globalnya kekufuran itu ada kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, ada kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam itu ada 5 bagian. Pembagian pertama kemarin kami sebutkan adalah kekufuran yang bentuknya mendustakan. Baik mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nabi-nabi Allah, mendustakan malaikat-malaikat Allah, atau yang semisalnya itu termasuk bentuk kekufuran. Sebagaimana sudah kita lewati, kaidah yang penting jangan sampai terluputkan, kullu musyrikin kafirun wa laisa kullu kafirin musyrika. Setiap orang musyrik itu kafir, tapi tidak setiap orang kafir musyrik. Contohnya ada orang yang terjatuh ke dalam kekufuran sebabnya bukan karena kesyirikan. Mungkin karena mengolok-olok ayat Allah, atau tidak beriman terhadap nabi-nabi Allah, atau mengejek nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, atau yang semisalnya, itu bentuknya kekufuran tapi bukan kesyirikan. Namun bentuknya adalah istihza. Namun kalau musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti kafir. Pasti kafir, barakallahu fikum. Karena yang diinginkan di situ adalah syirik akbar. Kita lanjutkan, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala asy-syarih asbahullah. Bagaimana? Naam. Wa qala ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka orang-orang tidak mendustakan engkau. Jadi mereka tidak mendustakan, cuman orang-orang zalimlah yang mereka menentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka secara garis global tidak mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penentangan inilah yang menjatuhkan mereka dalam kekufuran. Walaupun mereka meyakini kamu adalah nabi, engkau adalah nabi, adalah utusan Allah, tapi dari sisi lain orang-orang ini justru menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjatuhkan mereka dalam kekufuran. Wal maqsud anna man kadzdzaba ar-rusula zahiran aw batinan faqad kafar. Wad dalil qaulu ta'ala, dan yang diinginkan di sini adalah barang siapa yang mendustakan para rasul baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, faqad kafar, sungguh dia telah kafir, barakallahu fikum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu," dan siapa lagi orang yang lebih zalim, ai la ahada azlam wa ashad 'uqubatan. Enggak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih parah hukumannya, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang yang membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kedustaan, ai bi an usyrak bih, yaitu dengan cara Allah taala disekutukan dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang tersebut mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, memberikan sembelihan, barakallahu fikum, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang semisalnya bernadar untuk selain Allah,
Itu semuanya jenis-jenis kesyirikan yang harus dihindari dan harus berhati-hati darinya. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai' fa huwa muftarin. Atau ada orang yang mengatakan telah diberikan wahyu kepadaku, padahal enggak ada wahyu sama sekali diberikan kepada dia. Ucapan itu saja, perhatikan baik-baik, adalah apa? Muftari. Orangnya dikatakan muftari, pembikin dusta. Nah, karena dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan wahyu kepadaku katanya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Dia berbohong. Karena barakallahu fikum tidak ada selain nabi dan rasul yang diberikan wahyu. Adapun barakallahu fikum di dalam ayat mengenai seekor lebah dikasih wahyu itu ilham. Wahyu itu maknanya adalah ilham. Barakallahu fikum, adapun wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada nabi dan rasul. Paham ya? Diberikan kepada nabi dan rasul. Adapun di dalam surat barakallahu fikum, surat apa itu? Nahl, mengenai seekor lebah kemudian Allah Taala memberikan wahyu, itu maksudnya memberikan ilham. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, telah diberikan wahyu kepadaku, padahal enggak diberikan wahyu sama sekali, ini berarti muftari. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW diperangi. Barakallahu fiikum, mengaku bahwasanya tadi malam turun kepadaku wahyu. Al-fil dzu khurtumin tawil. Paham ya? Barakallahu fiikum. Allah alam lafadznya kalau tidak salah seperti itu ya. Pernah dengar antum? Barakallahu fiikum. Jadi Musailimah al-Kadzdzab itu ngaku-ngaku turun wahyu padanya. Karena dia mengaku nabi. Barakallahu fiikum, dia berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan telah turun kepadaku tadi malam salah satu surat yang sama atau istilahnya bisa dikatakan seperti surat dalam Al-Qur'an katanya. Apa itu? Al-fil dzu khurtumin tawil. Gajah yang memiliki telalai yang panjang. Kalau terjemahnya gitu ya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma justru mengatakan, "Wallahi demi Allah, sungguh aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta." Musailimah al-Kadzdzab dijuluki al-Kadzdzab karena pendusta. Dan Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya, barakallahu fikum, ya'ti unasun ba'di, akan datang nanti manusia-manusia setelahku, salasuna kadzdzabun, 30 orang yang mereka pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i anhu nabi. Masing-masing di antara mereka mengaku-ngaku dirinya nabi. Paham ya? Ini pun tidak terlepas, tidak terluput di negara kita Indonesia. Pernah ada seorang wanita lagi mengaku dirinya nabi, bayangkan. Nabi itu enggak ada yang dari kalangan wanita. Paham ya? Nabi itu tidak ada yang dari kalangan wanita. Di Indonesia pernah dulu. Mungkin antum pernah dengar seorang wanita ngaku nabi, punya pengikut juga. Karena memang sunnatullah jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ahlul batil, barakallahu fikum, pemegang kebatilan dimanapun mereka berada pasti ada pengikutnya. Pasti itu dah. Ada pengikutnya. Syiah yang jelas-jelas jelek itu Syiah Rafidhah, pengikutnya banyak. Paham ya? Hizbut Tahrir, pengikutnya banyak. IM Ikhwan Muslimin, pengikutnya banyak. Paham ya? Barakallahu fikum, para pemegang partai-partai pengikutnya banyak. Padahal apa? Padahal kebatilan. Kebatilan, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kalau ahlul batil enggak ada pengikutnya, banyak. Jadi barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma min batilin illa wa lahu atba'. Tidak ada ma min ahli batil laisa hunaka ahli batil illa wa lahum atba'. Tidak ada di sana itu ahli batil melainkan memiliki pengikut-pengikut. Atau semaknanya itu. Jadi ahli batil pasti punya pengikut. Pasti itu. Syiah Rafidhah yang dikatakan akfar min Yahud wa Nasara, lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara, Syiah Rafidhah, pengikutnya banyak. Barakallahu fikum, oleh karena itu jangan sampai mengira tidak ada pengikutnya. Yang jelas-jelas enggak ada nabi lagi, yang Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku. Kemudian datang seorang wanita ngaku nabi, itu pun banyak pengikutnya. Paham ya? Padahal perempuan jelas. Allahul musta'an, hati-hati, barakallahu fikum, hati-hati. Jadi ahlul batil dimanapun mereka berada pasti ada pengikutnya. Namun itu bukan berarti kita harus mengikuti mereka. Ahlul batil harus kita hindari, harus kita peringatkan dari kebatilannya agar orang tidak tergiur dan tertipu dari kebatilan tersebut. Kita lihat sini. Au kadzdzaba bil haqqi ay al-kitab.
Maksudnya atau orang yang apa? Yang mendustakan terhadap Alkitab itu Al-Qur'an. Awin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran. Kalau ada orang mendustakan Al-Qur'an, ada orang dia mendustakan Al-Qur'an, meragukan isi kandungan Al-Qur'an, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut kafir. Ini semuanya baik-baik ya. Ketika kita membaca sebuah tulisan, na'am barakallahu fikum, bahwasanya ini adalah kekufuran atau orang ini kafir, ini secara garis global ketika tidak ada penghalang dan juga faktor-faktor yang menghalanginya. Nah, karena kalau ada penghalang jelas kita enggak mengkafirkan. Seperti karena bodoh atau karena keliru atau karena lupa atau karena paksaan, itu kita enggak bisa mengkafirkan. Enggak bisa mengkafirkan sampai tegak hujah pada mereka. Tapi kalau secara garis besar ya kita menghukumi bahwasanya orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mendustakan para nabi dan rasul, kafir. Paham ya? Seperti itu. Adapun untuk memvonis per individu dicek lagi. Apakah orangnya bodoh atau karena kelupaan atau karena kekeliruan atau karena paksaan, dilihat lagi. Karena di sana ada yang namanya apa? Mawani'u takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Paham ya? Ada penghalang-penghalangnya. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah, lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswa ay ma'wa. Maksudnya adalah orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan nabinya sallallahu alaihi wasallam tatkala telah datang kepadanya. Bukankah neraka jahanam adalah tempat kembali lil kafirin, untuk orang-orang kafir, ay fi hadzalik, maksudnya orang-orang kafir tempat kembalinya ke dalam neraka jahanam, wa huwa minhum, dan dia orang tersebut itu orang yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari bagian orang-orang kafir. Fasammahumullahu taala kafirin. Allah taala menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Ikhwani fid din azdani wasakumullah, perhatikan baik-baik. Jadi orang yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, itu semuanya termasuk dalam kategori orang-orang kafir yang tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam sangat mengerikan sekali. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis kalau seandainya sematan batu dijatuhkan dari mulut neraka jahanam tersebut sampai ke dasarannya, sab'una kharifa, 70 tahun. Mengerikan sekali. Tentunya apakah tahun-tahun tersebut seperti tahun-tahun ketika kita di dunia? Wallahu alam, yang jelas mengerikan sekali. Paham ya? Yang jelas mengerikan sekali. Jangan sampai kita terbayang untuk apa? Mencicipi neraka jahanam, wa'iyadu billah. Naam. Ikhwani fi din azzani wasakumullah, yang berikutnya an-naus tsani, jenis yang kedua. Jenis yang pertama kekufuran yang sebabnya karena mendustakan. Yang kedua kufrul ibai wal istikbar ma'at tasdiq. Kekufuran yang bentuknya enggan. Kekufuran yang bentuknya adalah apa? Enggan dan sombong terhadap syariat Allah bersamaan dia membenarkan. Dia membenarkan bahwasannya inilah yang benar. Cuman dia terjatuh dalam kekufuran karena dia itu enggan untuk mengikuti kebenaran dan sombong untuk tidak apa? Sombong untuk barakallahu fikum mengikuti kebenaran. Jadi dia enggak mengikuti kebenaran karena sombong dan karena enggan. Tapi meyakini itu benar itu loh. Itu hati-hati. Kalau sudah tahu itu kebenaran, itu al-haq, mau tidak mau semaksimal mungkin harus mengikutinya. Sesuai dengan kemampuannya harus mengikutinya. Tapi kalau dia enggak mengikuti karena sombong atau karena enggan, bersamaan dengan dia membenarkan kebenaran itu, barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan terjatuh ke dalam kekufuran. Kita lihat, wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ketika kami ucapkan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Semua malaikat sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini adalah apa? Adalah dari kalangan jin, yang paling jahatnya, pemimpinnya mereka. Nah, barakallahu fikum, ada yang mengatakan iblis itu satu, namun pasukannya banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, barakallahu fikum, dari kalangan para setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Bukan badannya seperti badan setan manusia tersebut, tapi akhlak dan perilakunya, perbuatannya seperti setan. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Semuanya sujud kecuali iblis. Nah, iblis kenapa enggak mau sujud? Aba wastakbara. Karena enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin. Oleh karena itu iblis termasuk orang-orang kafir.
Paham ya? Disebutkan dalam ayat yang lainnya apa? Na barakallahu fikum wa kana minal jin. Gitu ya. Fa fasaqa an amri rabbih. Yang mana iblis termasuk jin dan dia apa? Menentang, kufur terhadap perintah Rabbnya. Rabbnya memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Bahkan terkadang apa? Disebutkan dalam ayat yang lainnya menggunakan kias apa namanya? Kias batil, kias fasid. Disuruh sujud dia malah mengatakan apa? Apa? Naam ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bergaya iblisnya. Iblisnya mengatakan aku lebih baik dari Adam katanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Sombongnya iblis. Ingin menggunakan kias tapi kias yang batil, kias yang fasid. Oleh karena itu para ulama mengatakan awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias yang fasid, kias yang batil adalah iblis laknatullahi alaih. Disuruh sujud malah ngomong, aku lebih baik dari Adam kok. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, dia menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kenyataannya justru tanah lebih baik daripada api. Karena tanah sifat identiknya menyubur dan barakallahu fikum menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, barakallahu fikum tidak merusak. Tapi kalau api membakar, merusak. Oleh karena itu kias yang dipakai oleh iblis namanya kias fasid atau kias batil. Kenapa demikian? Karena kalau kiasnya sahih boleh, bahkan hujjah ya enggak? Kias yang sahih yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah hujjah. Karena apa? Karena sudah kita sebutkan masadiru ad-din, sumber agama Islam ini, nah barakallahu fikum ada 4. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', qiyas yang sahih. Al-Qur'an was Sunnah ini yang paling inti. Ijma' dan qiyas yang sahih tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fid din azdani wa azakumullah, kita lihat syarah atau penjelasannya. Wa hadzal naw'u huwal ghalib ala kufri a'da'ir rusul. Dan jenis ini kebanyakannya ada kekufuran yang dilakukan oleh musuh-musuh para rasul. Wa huwa kufru iblis la'anahullah. Yaitu kekufuran iblis yang Allah Taala melaknatnya. Fa innahu lam yajhad amrallah wala barakallahu fikum wala qabalahu bil inkar wa inna ma talaqahu bil iba'i wal istikbar. Kenapa kok iblis ini dikatakan termasuk musuh-musuh yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak menolak perintah Allah dan tidak menghadapinya kecuali sebabnya karena ingkar, pengingkaran. Namun apa? Barakallahu fikum mereka yaitu iblis tidaklah menolak perintah Allah, tidak pula membantah dengan pengingkaran, tapi sebabnya kenapa kok mereka terjatuh dalam kekufuran? Akan tapi dia menyambut perintah Allah dengan enggan dan sombong ini. Mereka mengakui Adam itu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang terbaik. Cuman karena dengan sombongnya iblis tersebut dan enggannya iblis, akhirnya dia menggunakan kias yang fasid tadi itu. Nah, seperti Fir'aun, mengakui enggak bahwasanya Allah Ta'ala itu Rabb? Mengakui. Nah, tapi Fir'aun apa? Enggan untuk menerima kebenaran tersebut. Sombong. Bahkan dia mengaku apa? Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang Maha Tinggi, bayangkan. Fir'aun. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kekufuran terkadang sebabnya karena apa? Karena enggan dan sombong di dalam menerima kebenaran bersamaan dia membenarkan kebenaran tersebut. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Oleh karena itu ketika datang kebenaran jangan sampai kita justru menolak dan mengingkari dengan kesombongan dan juga dengan penentangan seperti ini. Namun sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Naam, kami mendengar dan kami taat. Wa min hadza na'am barakallahu fikum wa min hadza kufr wa min hadza kafara man 'arafa sidqar rasul wa annahu jaa'a bil haqqi min 'indillah wa lam yanqutlah atau wa lam yanqut wala yanqut. Naam wa lam yanqutlah ibaan istikbaran. Oleh karena ini kata beliau, kafirnya orang yang dia mengakui kebenaran Rasul dan bahwasannya Rasulullah itu membawa datang dengan membawa al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak tunduk kepadanya sebabnya karena enggan dan juga sombong. Nah, jadi enggan dan sombong itulah yang menyebabkan dia terjatuh dalam kekufuran. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan sini, na'am wa min hadza kafara atau kufira.
Nah, wa min hadza kafara man 'arafa sidqar rasul. Maka dari penjelasan ini telah kafir orang yang mengakui kebenaran Rasul, wa annahu jaa'a bil haqqi min indillah, dan dia mengakui bahwasanya Rasul itu datang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya apa? Walam yanqatlah. Dia tidak tunduk kepadanya ibaan wastikbaran, karena enggan dan sombong. Kama haqqallahu taala an Fir'aun wa qaumih, sebagaimana Allah Taala kisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya, annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Apakah kita ingin beriman dengan dua orang yang seperti kita, padahal kaum mereka berdua itu apa? Justru beribadah kepada kami. Maksud berdua ini siapa ini? Musa dan Harun alaihi wassalam. Jadi sombong Fir'aun. Paham ya? Fir'aun dan kaumnya sombong. Anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Gayanya ini Fir'aun mengatakan, masa kita mau beriman dengan dua orang yang seperti kita, sedangkan kaumnya mereka berdua itu menyembah kita? Bayangkan itu. Karena Fir'aun mengaku-ngaku Rabb, ana rabbukumul a'la. Seperti itu. Wa qaulul umam lirrusulihim, dan ucapan umat-umat yang lainnya terhadap rasul mereka, in antum illa basyarun misluna. Sombongnya mereka, tidaklah kalian kecuali manusia biasa seperti kita. Jadi menolak, menentang. Mereka meyakini bahwasanya itu rasul, Nabi meyakini, cuman penentangan mereka sebabnya karena apa tadi? Enggan dan sombong. Nah, enggan dan sombong. Karena biasanya pengikut para nabi dan rasul itu bisa dikatakan bukan dari kalangan barakallahu fikum orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kaya, itu bukan. Biasanya orang-orang yang miskin, dan kebanyakan mereka pengembala apa? Pengembala kambing itu istilahnya. Nah, mereka sombong, melecehkan. Naam, melecehkan. Wa huwa kufrul yahud, yang mana itu adalah kekufuran seperti kufurnya orang Yahud, kama qala ta'ala, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala telah datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka pun akhirnya kufur terhadapnya. Sudah tahu tapi justru apa? Justru enggan dan sombong untuk menerima kebenaran tersebut. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai memiliki benih-benih penyakit seperti ini. Sudah tahu itu kebenaran, sudah tahu itu al-haq, namun kita menentang dan sombong untuk tidak menerimanya. Jangan. Harus menerima semaksimal mungkin, semampu mungkin. Sami'na wa ata'na. Seperti itu barakallahu fikum. Karena kalau tidak ada gerakan, tidak ada dorongan untuk kita mengamalkan al-haq kapan saja atau kapan lagi kita akan mengamalkannya barakallahu fikum. Naam, tentunya jangan sampai kita justru seperti orang-orang yang dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai Fir'aun dan kaumnya, atau orang-orang Yahud yang telah datang kebenaran di sisi mereka, mereka mengetahui itu benar namun mereka tidak mengikutinya. Bayangkan, kalau sudah tahu itu benar, tahu itu adalah sunnah, tahu bahwasanya itu adalah bid'ah, yang bid'ah ditinggalkan, yang sunnah diterapkan. Seperti itu, yang syirik dimusnahkan, ditinggalkan, yang tauhid didakwahkan dan juga barakallahu fikum ditegakkan. Seperti itu. Jangan seperti orang-orang Yahud dan juga orang-orang dari kalangan Fir'aun dan kaumnya. Wa huwa kufru Abi Thalib aidan, dan ini juga termasuk kekufuran Abu Thalib. Abu Thalib siapa namanya? Abu Thalib siapa namanya? Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf. Nah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Abdul Muthalib siapa namanya? Abdul Muthalib siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Syaibatul Hamdi. Jangan sampai keliru. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Abu Thalib Abdul Manaf. Itu dihafal semuanya, jangan sampai terlupakan. Karena ilmu itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kalau dihafalkan dan diingat-ingat. Paham ya? Tapi kalau sedikit demi sedikit tapi dilupakan, ya enggak bukit-bukit. Paham ya? Seperti itu. Jadi Abu Thalib, Abdul Manaf, Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah, Abu Thalib pamannya Rasulullah. Jadi seperti itu, jangan sampai enggak mengenal. Paham ya? Karena kita itu punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upayakan tahu walaupun sedikit tentang biografi beliau, ibunya, bapaknya, kakeknya, pamannya, cucunya, anaknya, sahabat-sahabat beliau, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita sekarang bukan di zamannya apa? Bukan di zamannya mengenal para artis lagi sudah. Paham ya? Tinggalkan yang lalu, yang berikutnya lebih baik. Paham ya? Mengenal para sahabat, mengenal para nabi, mengenal para rasul, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum.
Fa innahu sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sadaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Abu Thalib itu membenarkan Nabi dan bela Rasulullah. Abu Thalib membela Rasulullah ketika Rasul berdakwah dalam keadaan Abu Thalib itu kafir, bela. Nah, mau barakallahu fikum disakiti oleh orang kafir Quraisy, dibela oleh Abu Thalib, bayangkan. Tapi pembelaannya enggak bermanfaat. Pembelaannya apa? Tidak bermanfaat karena Abu Thalib enggak mau beriman gitu loh. Kita lihat, walam yasyuk fi sidqihi, dan Abu Thalib tidak meragukan tentang kejujuran Rasulullah, bayangkan. Sejak kecil saja ketika usia 12 tahun, Rasulullah diajak dagang ke Syam, yang namanya Abu Thalib ini. Nah, yang ngajak Abu Thalib ini. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian Rasulullah berdakwah ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, berdakwah, pembelaannya sangat luar biasa Abu Thalib. Tapi karena tidak beriman kepada Allah dan barakallahu fikum hafizakumullah, tidak beriman dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memasukkan Abu Thalib dalam keislaman. Gugur. Nah, kita lihat, walakin akhadathul hamiyah wa ta'dhima abaihi an yarghaba an millatihim wa yashhad 'alaihim bil kufr. Akan tetapi justru yang membuat Abu Thalib tersebut enggan untuk masuk ke dalam agama Rasulullah adalah ta'assub fanatiknya terhadap pengagungannya terhadap bapak-bapaknya. Jadi yang diikuti pembesar-pembesar sebelumnya, hati-hati. Yang diikuti orang-orang sebelumnya, hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika hendak meninggal dunia, dibisik-bisik oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, apa yang diucapkan? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Kamu benci toh dengan agamanya Abdul Muthalib? Digitukan. Akhirnya Abu Thalib yang selaku dia justru senang dengan agama bapak-bapaknya atau orang-orang sebelumnya, dia akhirnya menerima apa yang dimasuki oleh dua orang tadi itu. Akhirnya enggan. Fa aba ayyaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abu Thalib membawa dia untuk tidak mau barakallahu fikum mengikuti syariat yang benar adalah ta'assub, fanatik. Jadi fanatik sangat berbahaya. Jangan sampai ada di benak-benak kita fanatik asabiyah, fanatik dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan ustadznya. Jangan. Guru keliru-keliru, ustadz keliru-keliru, enggak perlu sungkan sama ustadz, masa ustadz dikelirukan. Yang emangnya ustadz itu maksum? Ustadz, syekh itu enggak maksum, manusia biasa, lu keliru ya keliru. Kok ragu-ragu gimana? Seperti itu barakallahu fikum. Para sahabat aja apakah semuanya bisa dikatakan benar? Para sahabat ada yang keliru juga. Dan para ulama menghukumi ini keliru, istihad sahabat yang keliru. Para ulama menunjukkan bahwasanya kita yang bukan ulama dan bukan masyayikh dan istilahnya sama-sama talabatul ilm banyak kelirunya. Oleh karena itu jangan sampai kita punya jiwa ta'assub, fanatik. Fanatik itu kalau udah nganut satu gurunya keliru, ini yang guru ana. Keliru-keliru guru ana, keliru. Paham ya? Semakin keliru seperti itu. Kalau keliru-keliru, ustaznya keliru ustaz. Bagaimana ustaz? Nah, ustaznya yang diingatkan, jangan sombong. Kamu baru santri kemarin sore udah ngingetin ustaznya. Ini berarti sombong ustaznya. Enggak paham ustaznya terhadap dakwah yang benar, tidak paham dengan ajaran yang benar. Ustaznya ini enggak paham. Diingatkan santrinya kok kayak gitu, enggak benar berarti. Seharusnya apa? Jazakallahu khairan. Sudah diingatkan seperti itu seharusnya. Enggak sombong. Ilmu yang dia miliki berapa? Nah, walaupun dia sudah kuliah ke Jami'ah Islamiyah, ke Yaman, ke mana, LC, MSc, keliru-keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan karena udah ke Yaman 10 tahun di Yaman, di Majelis Syekh Mukbil, terus enggak pernah keliru. Itu jangan sampai keliru itu ya. Jangan sampai keliru dalam memandang sebuah perkara. Mau dari lulusan Jami'ah Islamiyah ataupun dari Yaman 10 tahun di Yaman, yang namanya keliru. Paham ya? Jangan sampai karena kita sudah memiliki jiwa ta'assub fanatik tadi, yang keliru dibenarkan terus. Wah, ini ustaz kami keliru pun enggak masalah, biarin aja. Nah, keliru-keliru ustaz. Nah, itu jangan, hati-hati itu, hati-hati. Nah, keliru-keliru dan ustaz yang diingatkan harus apa? Siap menerima kekeliruan. Jazakallahu khairan, Allah barik fiik. Seperti itu. Memiliki jiwa yang tawadhu, siap tunduk terhadap kebenaran. Karena kebenaran apa sih? Nah, kebenaran al-haqqu habbu ilayya min nafsi, itu seharusnya kaidahnya. Kebenaran itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kita harus seperti itu, harus punya prinsip seperti itu ya. Kebenaran lebih kita cintai daripada diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau itu kebenaran, bagaimanapun resikonya benar. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, hilangkan jiwa ta'assub fanatik ini seperti ini. Ini yang membuat Abu Thalib enggak mau menerima dakwah Rasulullah, namun dikarenakan jiwa yang ta'assub fanatik terhadap pembesar-pembesar orang-orang sebelumnya. Nah, akhirnya dia membenci terhadap agama
Nah, barakallahu fikum, yang dibawa oleh Rasulullah, dan justru dia malah justru bersaksi dengan kekufuran wal iyad billah, dan akhirnya dia mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih wal iyad billah. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuthabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahirabbil alamin.